Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan yang baik dan sehat, dan ada di dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai renungan pagi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kami, menjaga kami, dan memberikan kami kesempatan untuk hidup pada hari yang baru ini. Sebelum kami merenungkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan kami, melayakkan kami, dan menguduskan kami, agar firman-Mu ini senantiasa boleh termaterai dalam hati kami, dan kami mampu untuk melakukan dan mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam Matius 22 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus urusannya. Demikian firman Tuhan. Menghadiri undangan seseorang berarti kita menghargai atau menghormati orang yang mengundang kita. Kita rela mengeluarkan dan meluangkan waktu di antara berbagai kesibukan yang sedang kita lakukan. Bersedia menempuh perjalanan yang mungkin jauh, juga rela memberi sesuatu sebagai hadiah tanda sukacita kita. Ketika menolak menghadiri sebuah undangan, tentunya kita punya alasan tertentu. Namun ada satu undangan yang tidak seharusnya kita abaikan atau kita tolak, yakni undangan dari Sang Raja Sorgawi. Ini ibarat seorang raja yang mengundang tamu-tamu khusus untuk pernikahan sang pangeran. Sang raja telah menyediakan segala yang terbaik untuk menyambut mereka. Namun mereka menolak hadir karena sibuk dengan bisnisnya sendiri atau dengan urusannya sendiri. Mereka bahkan melukai dan membunuh para utusan sang raja yang memberikan undangan. Akibatnya raja itu murka dan membinasakan mereka semua. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat lain yang diundang, dan mereka menyambut dengan sukacita, walau sebenarnya tidak pantas menjadi tamu raja. Namun karena kasih dan perkenanan raja itu, mereka dapat menikmati perjamuan itu. Kisah ini adalah sindiran Tuhan Yesus terhadap orang-orang Israel yang mengabaikan undangan Allah. Dengan berbagai dalih mereka menolak, bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan. Yesus sendiri mereka tolak dan mereka telah menyalibkannya. Mereka mendatangkan murka Allah atas dirinya. Maka syukurnya undangan itu ditujukan kepada semua orang, yang artinya acaranya tetap berlangsung dan dilaksanakan hingga saat ini. Sang Raja Sorga ingin agar kita turut mengambil bagian dalam kasih dan kebaikannya yang telah tersedia melalui pengorbanan Kristus sebagai perantara untuk mendamaikan kita dengan Dia. Dia ingin menikmati perjamuan kekal bersama dengan kita, bersuka bersama dengan kita. Oleh karena itu, kiranya kita menyingkirkan semua dalih, alasan, serta menyambutnya dengan sukacita. Marilah kita mempersiapkan diri dan sungguh menjalani, melakukan, dan mengiyakan undangan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita pada pagi hari ini yang telah menerima undangan tersebut, sukacita kita
adalah bukan sukacita karena kita layak untuk diundang, tapi sukacita kita adalah kita dilayakkan untuk menghadirinya, yang mana kita seharusnya tidak turut dalam sukacita itu. Karena Sang Raja Sorgawi, Allah kita, begitu mengasihi kita, sehingga undangan itu pun menjadi bagian untuk kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur firman-Mu yang kami yakin bahwa ini akan menguatkan kami, sebab yang seharusnya tidak layak, kami tidak pantas, tetapi Engkau telah beri itu bagi kami. Engkau panggil kami semua, agar sungguh Engkau menyatakan kasih dan anugerah-Mu kepada setiap kami. Maka biarlah Tuhan, kami menyikapi undangan itu dengan baik, dengan persiapan dan penuh penghargaan kepada-Mu saja. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu diri. Kami tahu betul siapa kami, dan kami tahu betul siapa Engkau yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami satu hari ini. Di dalam segala kegiatan kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.